Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi atau suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu gambaran ataupun informasi terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini guys. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan yang bisa kamu ambil ataupun yang bisa kamu terima, karena saya hanya bisa memberikan suatu informasi. Teman-teman hanya bisa berencana. Lagi-lagi yang menentukan informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan terungkap dengan kartu yang saya pegang ini? Apakah informasi tersebut berdampak positif atau berdampak negatif terhadap diri kamu? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate guys. Tergantung bagaimana pola pemikiran kamu, apakah bisa menerima atau tidak. Nah, guys, di depan saya di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil dan teman-teman sendiri pun bisa melihat setiap kartu yang saya ambil tadi secara acak dengan kartu yang saya pegang. Informasi apa dan gambaran seperti apa di balik dari kartu yang saya pegang ini, kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Ada muncul kartu King of Pentacles. King of Pentacles. King of Pentacles. 3 kali guys saya ucapkan. Dimana kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun kesimpulan bahwasannya seseorang yang sedang ambisius. Saya tidak tahu hal apa yang sedang kamu kejar dan hal apa yang sedang kamu harapkan. Dengan kartu yang saya pegang ini, rasa ambisius kamu tersebut harus bisa kamu ambil secara cerdik. Jangan rasa ambisius kamu itu kamu ambil secara gegabah. Yang ianya nanti guys, ketika kamu mengambil rasa ambisius kamu terhadap satu hal, membuat diri kamu rugi. Tetapi ketika kamu mengambil rasa ambisius kamu terhadap satu tindakan secara cerdik, itu akan memberikan suatu keuntungan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengategorikan hal tersebut ambisius dan cerdik? Kalau saya berbicara dari segi asmara, mungkin di antara salah satu pihak sedang merasakan suatu perasaan yang semangat-semangatnya untuk mengenal seseorang. Atau bisa saja
seseorang sedang semangat-semangatnya mendekatin diri kamu. Dengan cara dia mendekatin diri kamu, dia melihat apa yang sedang kamu punya, dia melihat apa yang sedang kamu lakukan. Dengan cara tersebut, kamu bisa mengambil suatu tindakan di mana tindakan itu secara cerdik. Jangan karena kamu melihat dia mendekatin kamu dengan bersusah payah, dengan cara sedikit aneh, kamu langsung memiliki perasaan tidak tegaan terhadap orang tersebut. Jangan, guys. Takutnya ketika kamu tidak mengambil hal cerdik terhadap seseorang yang mendekatin kamu, akan terulang lagi kisah di masa lalu. Kamu bisa melihat sendiri, guys, kartu yang ini. Atau bisa saja kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin pekerjaan yang kamu lakukan itu pun harus bisa kamu lakukan secara cerdik, secara cerdas, agar kamu tidak dirugikan. Begitu juga dari segi usaha kamu. Kamu jangan terlalu gegabah. Mungkin kamu ada ide terhadap usaha bisnis kamu, tetapi ide yang kamu miliki tersebut, kamu harus bisa memikirkannya secara matang-matang. Jangan secara gegabah. Karena ketika kamu mengambil tindakan gegabah terhadap usaha bisnis kamu, yang ianya kamu akan mengalami suatu kerugian. Makanya saya selalu mengatakan dari awal sampai akhir, setiap tindakan yang akan kamu ambil, kamu harus bisa secara cerdas. Tujuannya apa? Kamu bisa berpikir sendiri terhadap kata-kata yang saya berikan terhadap diri kamu. Nah, dengan kemunculan kartu King of Pentacles, apakah kartu keduanya ada pengaruhnya dengan rasa ambisius atau cerdik, atau memang ada kebalikannya? Wow, Prince of Cups. Seseorang dengan kategori sangat sensitif. Sangat sensitif, guys. Berarti dengan kata lain, dengan apa yang saya katakan tadi, kamu harus bisa mengambil tindakan secara cerdik, di mana tindakan secara cerdik tersebut karena kamu merasa ada hal yang membuat diri kamu sensitif. Saya tidak tahu rasa sensitif itu apakah dari asmara kamu, karena kamu sudah belajar dari kehidupan di masa lalu, atau mungkin dari rekan pekerjaan kamu, atau mungkin dari rekan bisnis kamu. Setidaknya dari kedua kartu ini menggambarkan seseorang merasa sensitif. Dengan rasa kesensitifan dia mengambil tindakan atau langkah agar lebih cerdik, lebih cerdas. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, apakah bagian keduanya ada tolak ukurnya atau sedang apa yang kamu pikirkan? Eight of Pentacles. 8 koin, 6 koin sudah selesai dikerjakan, sisanya 2 koin lagi. Berarti pemikiran kamu memberikan suatu reaksi terhadap diri saya. Dengan rasa kesensitifan kamu tersebut, ada hal yang sedang kamu fokuskan ini. Bisa saja hal yang sedang kamu fokuskan ini dari segi finansial kamu, karena ketika kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, finansial kamu terganggu. Bisa saja finansial kamu itu terganggu karena pengaruh orang lain, bisa saja finansial kamu terganggu akibat dari tindakan rekan kerja kamu, atau bisa saja finansial kamu terganggu dari rekan bisnis kamu. Setidaknya dengan rasa finansial kamu yang sudah terganggu, kamu untuk saat ini berpikiran,
Lebih baik saya fokus dulu terhadap finansial saya daripada saya fokus terhadap perasaan saya. Kalau saya fokus terhadap asmara saya, yang ianya finansial saya akan terganggu. Jadi, keputusannya saya lebih baik fokus terhadap finansial saya. Ini yang sedang kamu pikirkan, dan muncul kartu Eight of Pentacles. Dengan kemunculan kartu Eight of Pentacles, bagaimana kartu di sampingnya, guys? King of Cups, raja, ratu, baik pria ataupun wanita. Berarti dengan kata lain, kalau saya mengangkat kartu Prince of the Deck, Prince of Cups, bisa saja guys yang sedang kamu pikirkan saat ini, karena saya sudah merasakan suatu kehancuran, di mana kehancuran tersebut membuat diri saya lebih sensitif dan membuat saya berpikir agar apa yang saya lakukan ini bisa lebih tegas untuk kedepannya. Atau bisa saja saya lebih tegas terhadap pengeluaran finansial saya. Saya tidak mau main-main lagi dan saya tidak mau mengeluarkan suatu keuangan di mana keuangan itu yang membuang. Lebih baik saya menabung, karena suatu saat pasti saya akan membutuhkannya. Ini yang sedang kamu pikirkan secara tegas dan secara matang. Muncul kartu King of Cups, di mana kartu ini adalah seseorang raja, seseorang ratu yang memiliki sifat atau kebijaksanaan secara tegas. Nah, dengan kemunculan kartu King of Cups, kalau Prince of the Cups ini saya tutup, saya mengangkat kartu selanjutnya, Six of Coin. Hal yang sedang kamu fokuskan akan memberikan ekspektasi yang luar biasa terhadap diri kamu, asal kamu bisa memilih secara cerdik dan cerdas. Baik dari segi asmara kamu harus bisa menentukan seseorang yang akan datang terhadap diri kamu. Mulai dari bibit, bobot, dan bebetnya. Kalau kamu secara cerdik memilih rekan bisnis kamu, bisnis yang akan kamu jalankan dan bisnis yang akan kamu fokuskan tersebut akan memberikan ekspektasi yang luar biasa terhadap diri kamu. Ini yang sedang kamu pikirkan. Nah, bagaimana bagian ketiganya, guys? Wow. Suatu arah atau petunjuk, ibaratnya sama saya adalah suatu kompas. Ada suatu petunjuk, tetapi petunjuk ini mengarah kepada siapa? Apakah mengarah kepada kamu yang berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau saya berbicara dari sisi lain, apakah suatu petunjuk ini akan memberikan positif atau negatif, guys? Queen of Wands. Berarti untuk kedepannya ada petunjuk yang akan kamu pegang, di mana petunjuk ini bisa saja berupa hal di mana hal itu akan mengubah hidup kamu. Kartu selanjutnya, wow, kolega baru, asmara baru, bisnis baru, rekan kerja baru, pekerjaan baru. Wow, mantap untuk kedepannya. Seseorang, atau bisa saja kartu terakhir ini, guys, kemungkinan menurut saya
Untuk kedepannya, kamu akan ketemu dengan seseorang di mana pertemuan itu bisa saja terjadi di dalam pekerjaan kamu atau bisa saja terjadi di dalam pergaulan kamu. Nah, dari beberapa kartu ini guys, saya menarik suatu kesimpulan di mana kesimpulan ini adalah kamu harus fokus dengan tujuan kamu, kamu harus fokus dengan tujuan kamu, kamu harus fokus dengan tujuan kamu, di mana tujuan kamu itu tidak lain adalah finansial kamu. Dan saran saya cuma satu guys. Kamu harus bisa bermain secara cerdik untuk memperbaiki kehidupan kamu. Kamu jangan terlalu gegabah. Karena ketika kamu gegabah, bukan membuat keuntungan terhadap diri kamu. Bermainlah secara cerdik agar semuanya bisa diperbaiki. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.